Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu wa hifdhahu wa tadabburahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana la hujjatan alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Jamaah rahimakumullah, di penghujung Ramadan ini tentu berbagai macam perasaan itu terkumpul, mulai dari perasaan bahagia dipertemukan dengan Ramadan, diberikan kesempatan untuk menghidupkan malam-malamnya sampai 10 hari yang terakhir, tapi juga pasti ada rasa sedih ketika akan berpisah dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Dan bisa jadi juga ada perasaan khawatir, ya. Khawatir, takut bagaimana selepas Ramadan itu kita bertemu dengan bulan-bulan yang lain, kemudian kita kembali ke settingan pabrik. Kita balik lagi gitu, sebagaimana kita sebelumnya, ya, sebelum Ramadan gitu. Ini setiap tahun pasti akan kita rasakan perasaan bahagia, sedih, dan khawatir. Nah, tentu kita perlu mewaspadai hal ini, ya. Dan kita kembalikan bagaimana Allah memberikan bimbingan kepada kita semua, yang suatu kepastian bahwa Ramadan itu akan meninggalkan kita, dan bagaimana Rasulullah SAW itu juga Allah bimbing ketika dalam suasana yang mirip lah gitu, ya. Konteksnya berbeda, ya, tapi ada kemiripan dengan apa yang kita alami di akhir Ramadan seperti ini. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi Ramadan ini membuat kita bersyukur, ya, atas karunia, ya, kita mendapatkan kesempatan untuk tazkiyatun nafas, membersihkan, mensucikan jiwa kita dengan diampuninya, dimaafkannya, digugurkannya dosa-dosa kita. Juga kita bersyukur bahwa kita mendapatkan kesempatan untuk ditarbiyah, dididik, dibina sebulan penuh, ya, sehingga kita bisa punya kebiasaan, ya, untuk bangun sebelum subuh, ya, kebiasaan untuk lebih banyak datang ke masjid sholat wajib berjamaah, kebiasaan untuk bisa membuka mushaf, membaca ayat-ayat Quran, kebiasaan untuk mendengarkan, ya, nasihat-nasihat, tausiah-tausiah. Ini tarbiyah pendidikan yang harus kita syukuri, ya, selama Ramadan ini. Juga tentu rasa syukur kita terhadap kesempatan untuk tarqiyah, meningkatkan, ya, amaliyah kita, ketaatan kita, ya, kepada Allah. Nah, jamaah rahimakumullah, hal itu terkait dengan apa yang kita baca di beberapa ayat dalam Quran, ya. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim mir rabbih. Ini di surat Az-Zumar ayat 22, ya. Apakah orang-orang yang dilapangkan dadanya oleh Allah untuk menerima ajaran Islam, untuk menegakkan amal-amal itu, sehingga, ya, orang ini seperti mendapatkan nur, mendapatkan cahaya. Apakah sama orang seperti ini dengan orang yang hatinya gelap dan membatu? Jadi jamaah rahimakumullah, menurut ayat ini, kalau ada orang yang dimudahkan
untuk melakukan ketaatan-ketaatan, maka itu dadanya sedang dilapangkan. Dadanya dilapangkan. Bagaimana tidak dilapangkan? Kita sedang ngantuk, harus bangun untuk sahur. Bagaimana tidak dilapangkan? Kita sudah capek, tapi diajak untuk sholat isya, sholat tarawih. Ini dilapangkan oleh Allah. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Dan orang seperti ini yang dilapangkan oleh Allah dadanya itu, fahuwa ala nurin mir rabbih. Berarti orang ini berada dalam kondisi cahaya nur, nurim mir rabbih, cahaya Robnya gitu. Kita sudah bahas tentang cahaya. Berarti cahayanya ini ditambah oleh Allah. Ketika melakukan ketaatan, maka itu hakikatnya cahaya kita itu ditambah. Tambah terang benerang, tambah jelas yang dilihat, tambah jauh jangkauan pandangan kita itu. Maka orang yang melakukan ketaatan, pasti dia akan memiliki visi misi yang lebih jauh dalam kehidupannya. Misi kehidupannya akan lebih jauh. Tidak hanya duniawi saja, pasti dia juga ada visi misi akhirat. Inilah cahaya yang harus kita jaga terus gitu. Kita tambahkan intensitas cahayanya supaya jelas melihat semua fenomena-fenomena kehidupan ini gitu. Fahuwa ala nurim mir rabbih. Jadi itu hubungan antara ketaatan dengan cahaya dan membuat kita punya cara pandang yang benar terhadap segala sesuatu. Kemudian jamaah rahimakumullah, di ayat yang lain di surat Al-An'am ayat 125 ya. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberi petunjuk, maka Allah melapangkan dadanya untuk memeluk dan menegakkan ajaran Islam. Jadi ketika ada dada yang dilapangkan untuk mengerjakan amal-amal soleh, maka ini bukti bahwa Allah itu menambah petunjuk kepadanya ya. Jadi yang pertama tadi nur, cahaya. Nah, yang kedua ini ayyahdiyahu, diberikan petunjuk oleh Allah. Berarti di sini bertambahnya hudan, petunjuk. Bayangkan kita dalam suatu perjalanan ya, kita selalu membutuhkan petunjuk. Ketika ditambah lagi petunjuknya oleh Allah, maka itu jaminan kita bisa melanjutkan perjalanan hidup ini dan tidak akan tersesat. Tidak akan tersesat. Subhanallah. Jadi dilapangkan dada, kemudian mengerjakan ketaatan, cahayanya ditambah, petunjuknya juga ditambah. Kita bisa melangkah, satu langkah, dua langkah, arahnya sudah benar, kemudian juga cahayanya cukup. Itu kan perjalanan yang nyaman, aman, ya, safety. Nah, jamaah rahimakumullah, ternyata tema dua ayat tadi itu tentang asyarhu, dilapangkannya dada itu asyarhu, kelapangan dada, asyarhu. Ada satu surat yang namanya juga asyarhu ya, alam nashrah laka sadrak atau al-insyirah. Ini nama suratnya saja asyarhu. Berarti ini surat yang juga harus kita kaji tentang tema dada yang dilapangkan ini. Dan surat Al-Insyirah ini, Alam Nasrah ini, bicara tentang manusia yang perjalanan hidupnya itu berat karena kualitasnya begitu tinggi ya. Kemudian Allah berikan asyarhunya juga, asyarhu yang spesial. Lapang dadanya juga luar biasa ya. Kalau kita mungkin butuh lapang dada itu untuk sholat,
untuk puasa, untuk sedekah, zakat, itu kita butuh lapang dada untuk itu. Ya, menahan marah gitu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua ketetapan-ketetapan Allah bagi dirinya itu tidak mudah. Misalnya apa? Ada ayat ya yang mengizinkan beliau, bukan mengizinkan ya, sedikit ya memerintahkan untuk menikahi perempuan mantan istri anak angkatnya. Nah ini ya, Zaid bin Harithah ya. Padahal dia seorang budak. Ini kan berat sekali ketetapan ini ya, bekas gitu, mantan anak angkatnya itu harus dinikahi, berat sekali. Nah jamaromukumullah, mari kita lihat di surat Asy-Syarh ini langsung studi kasus ya, kepada manusia yang menjadi idola kita, panutan kita ya, uswatun hasanah kita. Alam nashrah laka sodrok, alam nashrah laka sodrok. Kata Allah, bukankah kami telah melapangkan dadamu untukmu? Ya, ini konteksnya banyak. Ya, alam nashrah laka sodrok. Jadi kalau ada kondisi dilapangkan seperti ini menunjukkan ada kondisi kehidupan yang berat yang sedang dihadapi, sehingga butuh dilapangkan. Ya, nanti di surat Al-Kahfi kita mendapati ayat fala'allaka bahi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Bahwa kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingat, memikirkan kondisi umatnya, itu membuat sedihnya luar biasa sampai kesedihannya itu akan membunuh beliau. Itu kan berat sekali. Kesedihan itu membuat berat gitu, kepikiran berat gitu. Nah ini yang kemudian Allah sebutkan alam nashrah laka sadrak. Kalau dikorelasikan, dihubungkan dengan surat sebelumnya, yaitu surat Ad-Duha, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini nyambung. Bahkan ada khalifah yang kelima itu selalu membaca dua surat ini paket, saking nyambungnya, tanpa basmalah bahkan ya. Nah apa yang terjadi di surat Ad-Duha itu, Rasulullah sedih banget ketika selama belasan hari Al-Quran tidak turun. Bayangkan, belasan hari Al-Quran tidak turun. Itu membuat beliau itu sedih. Kemudian bertanya-tanya, apakah tugasku ini nggak benar ya? Sehingga Allah itu ya sebagai bukti cinta itu kan menurunkan surat, ayat. Jadi ada tanda tanya dan membuat khawatir gitu. Jangan-jangan aku ini gagal dalam melaksanakan tugas-tugas Allah itu. Sedih gitu. Wadduha wal laili idza saja. Selama belasan hari gitu. Nah, ini jiwa yang benar, keimanan yang benar. Kalau tidak ketemu dengan Quran saja, itu memang harus ada reaksi. Ada reaksi dalam jiwanya itu. Sebagaimana Rasulullah SAW itu. Nah maka diturunkanlah surat Ad-Duha, alam nasrah juga gitu. Ya. Nah jamaah rahimakumullah, memang konteks surat ini kepada Rasulullah ya. Tapi ini pun namanya ayat itu panduan buat kita semua. Hudan linnas, hudan lil muttaqin. Jadi ayat ini juga berlaku untuk kita. Alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami sudah ya, melapangkan dadamu, kita semua ya, dadamu untukmu. Silahkan mengingat ya, kondisi berat apa dalam hidup kita yang kemudian Allah bukakan dada kita untuk bisa menerima takdir itu. Kemudian doa kepada Allah, ibadah kepada Allah, tetap dalam keimanan ya. Kemudian wa wada'na anka wizrak alladhi anqada zuhrak,
Dan kami telah menanggalkan, ini saya pakai istilah bukan terjemahan, kami telah menanggalkan beban darimu yang memberatkan punggungmu, ya. Jadi wadoa, wadoa itu bisa meletakkan, ya, meringankan, atau juga menanggalkan. Jadi mencabut gitu, menanggalkan. Jadi sesuatu yang berat kemudian diambil, ya, itu wadoa, bisa juga begitu. Ya. Nah, maka di sini, ya, kata wadoa ini itu biasanya dipakai menyangkut sesuatu yang berat kemudian menjadi ringan dan enteng. Nah, ini wadoa. Jadi kalau ada sesuatu yang berat kemudian menjadi ringan, biasanya dipakai wadoa. Nah, diantaranya itu dipakai ketika mengisahkan istri Imron yang sedang hamil dan melahirkan Maryam, ya, di surat Ali Imran ayat 36. Falamma wado'atha, ada wadoa di situ, ya. Jadi ketika dia, istri Imron itu, wado'atha, melahirkannya. Jadi wadoa itu melahirkan. Saking beratnya kondisi ibu yang sedang hamil, maka ketika melahirkan itu bahasanya dengan wadoa, berat antara hidup dan mati. Jadi Rasulullah itu wawado'na angka wizrok, ditanggalkan, dicabut oleh Allah yang memberatkan dirinya itu. Apa yang memberatkan? Wizrok, ya. Wizrok itu arti aslinya gunung. Wizr itu gunung, ya. Jadi sesuatu yang besar, sesuatu yang berat, dan juga biasanya dipakai untuk dosa. Dosa itu juga dipakai dengan istilahnya ini, ya. Nah, berarti apa? Dosa itu akan membuat jiwa manusia itu berat, akan membuat kaki manusia itu berat untuk datang taat ibadah kepada Allah. Dosa itu akan membuat tangannya berat untuk berbuat kebaikan, membantu orang, bersedekah, berat gara-gara dosanya itu. Dan dosa itu juga akan membuat manusia itu nanti di akhirat berat dengan pertanggungjawabannya. Wa wado'na anka wizrak. Nah, kita jamaah rahimakumullah, dalam konteks Ramadan, setelah dilapangkan dada kita, maka insya Allah sekian banyak dosa-dosa itu diampuni oleh Allah, dihapus oleh Allah. Maka itu seolah-olah seperti diangkat al-wizroknya itu, ya. Dosa yang membebani kita itu diangkat oleh Allah, ya. Alladzi anqadha zuhrok. Ini susah bacanya nih. Alladzi anqadha zuhrok. Ada huruf dod, ada huruf zo. Susah kalau enggak pelan-pelan. Bisa kebolak-balik. Alladzi qadha zuhrok. Kebalik-balik gitu, ya. Pokoknya ada do gitu, ya. Nah, ini menunjukkan memang makna dari ayat ini juga nggak mudah. Alladzi anqadha zuhrok. Subhanallah. Berat ini, ya. Konten makna ayat ini berat. Nah, jadi kata Allah, ya, anqadha itu adalah, bayangkan ada nggak si emang-emang, ya, orang sedang jualan, tapi jualannya tuh dipikul, bukan didorong, dipikul, ya, jualannya itu dengan bambu gitu, kemudian dia jalan. Karena berat bebannya itu, maka, ya, alat pikulnya itu menghasilkan suara krek 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 krek, jalan itu. Itu anqadha. Jadi anqadha itu saking beratnya, ya, itu menghasilkan suara seperti itu. Lihat bagaimana ayat Quran itu mengingat akhirat itu dengan fenomena yang sehari-hari kita lihat. Jadi kalau ada tukang jualan bawa itu memikul jualan yang berat, ingat ayat ini.
alladzi anqadha zuhra, itu punggung. Jadi memikul kemudian ada suara dan itu memberatkan punggungmu. Jadi dosa itu seperti itu. Dosa itu seperti itu. Kalau mau digambarkan, diilustrasikan, dosa itu seperti itu. Kalau orang memikul ya, beban seperti itu, nggak bisa berlari, jalannya berat, pelan-pelan gitu. Susah diajak untuk taat, susah untuk bisa hatinya terenyuh dengan bacaan Quran, karena ada beban tadi yang membuat dia nggak bisa berjalan cepat. Nah ini jamaah rahimakumullah, alladzi anqadha zuhrak wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na laka dzikrak, atau sebelumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengalami situasi yang berat seperti itu, tapi bukan gara-gara dosa, tapi gara-gara perintah dari Allah untuk istiqomah. Fastaqim kama umirta, di surat Hud ayat 120. Perintah untuk istiqomah. Itu kata beliau ayat yang paling berat itu. Perintah untuk istiqomah. Ya. Kita jamaah rahimakumullah, setelah Ramadan meninggalkan kita harus istiqomah. Istiqomah dengan sholat wajibnya, istiqomah dengan berjamaah sholat wajib, istiqomah dengan bangun sebelum subuh, istiqomah dengan menambah sholat witir tahajud, istiqomah dengan infak sedekahnya. Kita harus istiqomah ba'da Ramadan itu. Jadi perintah istiqomah Rasulullah ya, dengan perintah istiqomah untuk kita beda, tapi istiqomah itu berat yang membuat Rasulullah beruban. Nah kita juga sama. Memang semua akan merasakan setelah Ramadan berat. Memang begitulah. Memang begitulah sunatullahnya. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami meninggikan panggilanmu, sebutanmu, dimuliakan oleh Allah. Wa rafa'na, kami angkat, kami tinggikan dzikrak, panggilanmu, sebutanmu. Jadi kalau orang ya mengalami situasi yang berat seperti itu, kemudian dadanya dilapangkan, mengerjakan ya semua ketaatan, maka salah satu hasilnya adalah akan ditinggikan namanya, dimuliakan oleh Allah. Ya, nggak usah mengekspos dirinya, Allah yang akan meninggikan derajat orang ini. Wa rafa'na laka dzikrak. Ya. Kemudian fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ini kalau versi surat Al-Nasrah ya. Jadi kesulitan itu, kemudahan itu bersama kesulitan. Versinya surat Al-Nasrah. Tapi nanti ada ayat yang lain ya. Itu di surat At-Tolaq ya, surat At-Tolaq, sayaj'alullahu ba'da usri yusron. Jadi ba'da usri yusron, ba'da itu setelah. Jadi setelah kesulitan datanglah kemudahan. Tapi setelahnya itu nggak lama. Setelahnya itu nggak lama. Jadi ada dua makna. Bisa berbarengan, bisa setelahnya tapi nggak lama setelahnya itu. Ya. Nah ini ayat Quran, informasi dari Allah, kita harus yakini sebagai prinsip hidup kita. Kalau kita mengalami kesulitan, selama kita on the track ibadah taat kepada Allah, yakinlah bersama kesulitan itu ada kemudahan, atau setelah kesulitan ada kemudahan, tapi nggak lama. Mari kita lihat Ramadan. Bagaimana inna ma'al usri yusron itu. Ramadan itu kan kita sulit, ya, harus menahan makan dan minum sekian jam, di siang hari 12 jam lebih, sulit, ya, nggak bisa makan siang, nggak bisa kongko-kongko ngegoes, nggak bisa mampir dulu bala-bala, nggak bisa, sulit, ya, gitu. Kemudian juga menjaga ya, keinginan kita dengan pasangannya gitu di siang hari, sulit. Tapi kemudahannya ada nggak bersama kesulitan itu? Banyak.
Kemudahannya apa? Sholat lebih mudah, dengan Quran lebih mudah, ya, berdoa lebih mudah, berinfak sedekah lebih mudah, menahan emosi marah lebih mudah. Inna ma'al usri yusra, ya, bersama kesulitan ada kemudahan, bersama itu. Masalahnya kita seringkali fokusnya kepada kesulitannya, jadi nggak kelihatan kemudahan-kemudahan itu gitu. Ya, sekarang bagaimana dengan ba'da usri yusron? Setelah kesulitan itu ada kemudahan. Ramadan selesai, itu kesulitannya, Ramadan selesai, maka pendidikan sebulan penuh di bulan Ramadan itu seharusnya menghasilkan kemudahan-kemudahan hidup pasca Ramadan itu. Dengan dosa diampuni, hati kita lebih lembut, lebih bersih, ya. Dengan digembleng taat kepada Allah, itu juga akan memudahkan kita, ya. Takwa kita meningkat, berarti rizki kita juga akan Allah tambah, tapi min haitsu la yahtasib, ya, dari jalan yang tidak kita duga-duga, ya. Kalau dari sumber penghasilan yang itu saja, itu bukan hasil dari ketakwaan, ya. Lagi pula rizki itu nggak selalu bicara tentang cuan, tentang duit, enggak. Sehat itu rizki, ya. Bisa bangun sebelum subuh itu rizki, ya. Bisa tidak marah, tidak emosi itu rizki. Bisa gampang memaafkan itu rizki. Banyak sekali rizki yang lebih besar nilainya daripada uang, ya. Kemudian kata Allah, kita lanjutkan 2 ayat lagi. Jadi lebih mudahnya tadi, apa lebih mudahnya itu, ya? Lebih mudah ibadah pasca Ramadan itu, lebih mudah taat, lebih mudah menahan hawa nafsu, lebih mudah menjaga diri, menjaga mata kita, menjaga telinga kita, lebih mudah bersyukur, lebih mudah bersabar, lebih mudah peduli dan kontribusi. Nah, faida farogta fangsob wa ila rabbika fargob. Maka apabila kamu telah selesai, maka beramallah sehingga kamu capek letih. Nih lihat ayatnya. Faida farogta fangsob. Kalau kamu sudah kosong, sudah selesai, maka segeralah beramal sampai capek letih. Wa ila rabbika fargob. Dan hanya kepada Robmu sajalah kamu berharap. Nah, ini kunci ketika selesai Ramadan ini. Faida farogta, kita udah selesai dari Ramadan, sudah selesai, ya. Faida farogta fansob, segera ikuti dengan amal sampai kamu capek. Subhanallah, ya. Ini melebihi konsep-konsep, ya, pekerjaan, ya, apa namanya, kinerja gitu, ya. Ini melebihi itu semua, ya. Nah, maka jamaah rahimakumullah, farogo itu sebelumnya penuh, ada wadah yang sebelumnya penuh, kemudian dikosongkan, itu farogo namanya. Penuh kemudian kosong, itu farogo, ya. Nah, kemudian fangsob, nasoba itu, fangsob itu upaya sungguh-sungguh untuk menegakkan sesuatu secara mantap. Saya ulangi, nasoba itu, fangsob itu upaya sungguh-sungguh menegakkan sesuatu supaya berdiri secara mantap. Nah, di sini kan bisa macam-macam, ya. Apa yang didirikan itu? Sholat. Upaya sungguh-sungguh untuk mendirikan sholat dengan mantap itu akan membuat kita capek, letih. Nasoba itu, ya, nasob untuk sholat, menegakkan sholat di awal waktu, usahakan adzan sudah di masjid. Itu membuat letih, capek. Itu baru urusan sholat, belum urusan-urusan amal soleh yang lain. Faida farogta fangsob. Jadi nasob itu capek, letih. Kemudian rogiba, ya, wa ila rabbika fargob. Rogiba itu kecenderungan hati kepada sesuatu, dan kecenderungannya itu sangat mendalam, ya, kecenderungan terhadap sesuatu yang sangat mendalam, kecenderungannya itu rogiba, ya.
Dan di sini ada kalimat yang juga ini biasa dalam bahasa Arab, urutannya ditukar. Ya. Ila rabbika harusnya di belakang. Ya. Fargob ila rabbika. Berharaplah kamu itu kepada Rabbmu. Nah, ini ila rabbikanya ditarik ke depan. Ila rabbika fargob. Artinya apa? Hanya kepada Allah sajalah kamu itu berharap. Jangan kepada manusia. Jangan kepada manusia. Wah, sudah bekerja, sudah mengorbankan, berharap itu diperhatikan, berharap dicalegkan misalnya gitu ya. Enggak gitu ya. Berharap mendapat amplop misalnya gitu. Ternyata enggak. Macam-macam itu. Ya. Jadi hanya kepada Allah sajalah ya kita berharap. Nah, ini dua ayat ini menggambarkan konsep hidup kita. Bersungguh-sungguhlah dalam berusaha. Faida farogta fangsob, bersungguh-sungguhlah dalam berusaha. Kemudian harapan terhadap hasil itu berikan kepada Allah, serahkan kepada Allah. Wa ila rabbika fargob. Ini indah sekali jamaah rahimakumullah. Jadi ini alam nasroh dalam konteks Ramadan yang akan meninggalkan kita. Kita sudah dilapangkan dada kita. Ternyata endingnya adalah ya faida faragta fangsob wa ila rabbika fargob. Segera ikuti Ramadan selesai ini dengan amal-amal soleh. Ada 6 hari puasa di bulan Syawal ya, itu bagian dari fangsob, mengikuti lagi dengan puasa lagi 6 hari. Tentu bukan hanya puasa, itu hanya sampelnya saja. Yang lain yang sudah dibiasakan di Ramadan sama, harus juga diikuti begitu. Nah, ini ya arahan dari Allah kepada kita semua. Semoga Allah mengkaruniakan kepada kita keistiqomahan pasca Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.